Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Ada suara nggak? kesempatan kali Ada, ini Pak. kami dari Aduh. kelompok 5 Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan mata kuliah statistika, topik pengenalan SPSS dengan dosen pembimbing Bu Marti Utari SPD MSI. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Alif Syaputra, yang kedua Abel Sapitri, yang ketiga Zahid Irfani, dan yang keempat Muhammad Al-Ghifari. Selanjutnya kami akan menampilkan video singkat pengantar SPSS. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus ID. Ini adalah salah satu tempat kita untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu SPSS. Apa sih itu SPSS? Jadi SPSS itu adalah sebuah program aplikasi atau software ya, yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik. Dan ini adalah software yang paling banyak digunakan dalam analisis statistik ya. Nah, selain itu SPSS juga sebagai sistem manajemen data, atau lebih luasnya adalah digunakan untuk proses olah data ya. Nah, SPSS ini adalah akronim dari Statistical Package for the Social Science ya. Ini secara original atau bisa dikatakan untuk statistik dalam ilmu sosial. Nah, barulah pada beberapa dekade kemudian atau kita kenal sekarang, SPSS itu adalah akronim dari Statistical Product and Service Solution. Jadi lebih luas fungsinya sebagai produk software yang digunakan untuk statistik analisis ya, dan sebagai service solution atau solusi dari layanan untuk analisis statistik. Kenapa kita harus menggunakan SPSS? Jadi pada dasarnya fungsi SPSS ini adalah untuk analisis statistik ya, untuk mengolah data atau manajemen data. Kelebihannya karena SPSS ini memberikan kemudahan ya dalam hal pengoperasiannya, dalam hal fitur-fitur yang ada di dalam SPSS itu sangat friendly atau sangat mudah untuk digunakan. SPSS menyediakan beberapa fasilitas di dalam aplikasinya. Nah, beberapa di antaranya yaitu data editor. Data editor ini adalah sebuah jendela untuk pengolahan data ya. Jadi dari data editor ini kita bisa mengolah data kita ya, dan ini dirancang sedemikian rupa seperti aplikasi spreadsheet atau contohnya seperti Microsoft Excel lah ya. Nah, di situ kita bisa memasukkan, mengedit, menampilkan data maupun mendefinisikan data. Kemudian fitur lain atau fasilitas lain yang ada di dalam SPSS adalah viewer. Jendela viewer ini adalah memungkinkan user untuk melihat hasil pemrosesan. Jadi kalau istilah lainnya adalah output ya. Jadi viewer ini bisa menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output atau hasil dari pengolahan data kita. Selain itu, di jendela viewer ini juga memudahkan kita untuk mendistribusikan hasil pengolahan SPSS ke aplikasi yang lain. Misalkan kita ingin mengekspornya ke Microsoft Word atau ke PDF, itu sangat bisa gitu ya. Nah, kemudian fitur lain adalah multidimensional pivot tables. Fasilitas ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi tabel
dengan pengaturan baris, kolom maupun layernya ya. Jadi kita bisa mengatur kelompok data dengan splitting table sehingga hanya dalam satu grup tertentu dan bisa ditampilkan pada satu waktu. Selain itu, SPSS memiliki high resolution grafis. Jadi dalam menampilkan P-chart, bar chart, histogram maupun 3D graphics dan tampilan lainnya itu menggunakan grafikal yang beresolusi tinggi sehingga tampilannya sangat baik ya. Dan ini membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan tetapi membuat pemakainya merasa nyaman dalam pekerjaannya. Kemudian fasilitas lain adalah database access ya. Nah, user dalam hal ini dapat memperoleh informasi dari database ya dengan menggunakan database user yang disediakan. Kemudian ada data transformation. Maksudnya adalah fasilitas ini akan membantu kita untuk memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, menambah atau memerger dan beberapa perintah transpose files dan yang lainnya ya. Selain itu ada fasilitas interface dengan database relasional. Maksudnya adalah fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan kita dalam mengekstrak data dan menganalisis dari database relasional ya. Kemudian ada fasilitas mapping dan multiple sesi. Maksudnya adalah kita bisa membuat visualisasi data itu dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalkan menggunakan tipe bar, P atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Dan untuk multiple sesinya adalah SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada analisis dan elektronik distribusi. Untuk analisis distribusi ini kita menggunakan SPSS for server. Jadi aplikasi yang multi user. Fungsinya adalah untuk menganalisis file-file data yang sangat besar dan langsung meremote dari server. Jadi kita bisa memproses data sekaligus tanpa kita harus memindahkan ke komputer. Dan untuk electronic distribution-nya adalah kita bisa mengirimkan output atau laporan secara elektronik menggunakan tombol pengiriman data. Bisa menggunakan email ya atau melakukan export table dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet. Kemudian ada online health. Jadi SPSS menyediakan fasilitas online health yang bisa membantu kita dalam melakukan pekerjaan. Bantuan itu dapat berupa petunjuk operasi secara detail di aplikasi SPSS-nya ya. Tentu ini dilakukan secara online dan juga memudahkan pencarian prosedur yang diinginkan. Ini Delben dan Hadley Hull, mereka Amerika Serikat, ya, apa sejarah atau perjalanan dan lain-lain. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat belajar. Metode statistik yang termasuk dalam software dasar SPSS. Yang pertama, statistik deskriptif, yang terdiri dari tabulasi silang, distribusi frekuensi, statistik deskriptif, dan eksplorasi. Yang kedua, statistik bivariat, yang terdiri dari t-test, ANOVA, korelasi, non-parametric test. Yang ketiga, prediksi hasil numerik, yang terdiri dari regresi linear. Dan yang keempat, prediksi untuk mengidentifikasi kelompok, yang berupa analisis faktor, analisis cluster, two-step, k-means, hierarkis, dan diskriminan. Selanjutnya adalah fungsi SPSS. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut ini. Yang pertama, data editor, merupakan jendela untuk pengolahan data.
Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua, viewer. Viewer mempermudah pemakaian untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Yang ketiga, multidimensional pivot table. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakaian dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Selanjutnya, yang keempat, High Resolution Graphics. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie chart, bar charts, histogram, scatter plots, 3D graphics, dan lain-lain, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang kelima, database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Yang keenam, data transformation. Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transpose files, serta yang lainnya. Yang ketujuh, electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email dengan melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Delapan, online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan, sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. 9. Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. 10. Interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstra data dan menganalisisnya dari database relasional. 11. Analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. 12. Multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. 13. Mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe baik secara konvensional atau interaktif. Misal dengan menggunakan tipe bar, pie atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Selanjutnya, data view pada SPSS. 1. Menu bar. Menu bar merupakan kumpulan perintah-perintah dasar untuk mengoperasikan SPSS. 2. Toolbar. Toolbar merupakan kumpulan perintah-perintah yang sering digunakan dalam pengoperasian SPSS dalam bentuk gambar atau tampilan pada spreadsheet. 3. Kolom dan row atau cell merupakan tempat untuk menuliskan data yang akan diolah. Selanjutnya, 4. Data view, yaitu halaman penginputan data. Yang kelima, variable view, halaman pendefinisian variabel. Yang keenam, name cell, kolom, nama untuk variabel pada setiap sel per kolom. 7. Data bar, tempat untuk membantu menuliskan data pada sel. Variable view pada SPSS.
1. Kolom name merupakan tempat untuk menuliskan nama variabel atau sel per kolom. Hanya boleh satu kata atau menggunakan jeda underscore. Yang kedua, type menentukan tipe data, numerik, koma, dot, scientific, notation, string, dan lain-lain. 3. Width menentukan jumlah karakter atau angka yang akan tampil dalam data view. Yang keempat, desimal menentukan jumlah angka yang di belakang koma. Yang kelima, label memberikan sebutan atau identitas pada suatu variabel yang nantinya dalam hasil pengolahan data, nama yang akan muncul adalah nama labelnya. Selanjutnya, 6. Values memberikan keterangan nama atau kategori pengganti pada data variabel yang ditentukan pada data nominal dan ordinal. 7. Missing memberikan informasi apabila data tidak ada. Yang kedelapan, columns memberikan ukuran lebar kolom di layar data view. Yang kesembilan, line menunjukkan letak data rata tengah, kiri, atau kanan. Yang ke-10, measure menentukan jenis skala ukur data yang dimasukkan, scale, nominal, atau ordinal. Menu pada SPSS. Yang pertama, file. Untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan pencetakan dan sebagainya, ada 5 macam data yang digunakan dalam SPSS, yaitu 1. Data. Dokumen SPSS berupa data. 2. Sintaks. Dokumen berisi file sintaks SPSS. 3. Output. Dokumen yang berisi hasil running out SPSS. 4. Script. Dokumen yang berisi running out SPSS. 5. Database. Yang kedua, edit. Untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS, baik data, serta pengaturan atau option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. Yang ketiga, view. Untuk pengaturan tampilan di layar kerja SPSS, serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS. Yang keempat, data. Menu data digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Yang kelima, transform. Menu transform dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan atau penambahan data. Yang keenam, analyze. Menu analyze digunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Menu ini merupakan menu yang terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu correlate, compare, match, dan regression. Yang ketujuh, graph. Menu graph digunakan untuk membuat grafik, diantaranya ialah bar, line, pie, dan lain-lain. Yang kedelapan, utilities. Menu utilities dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain-lain. Yang kesembilan, add-ons. Menu add-ons digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan, misalnya menggunakan aplikasi Amos, SPSS data entry, tag analysis, dan sebagainya. Menu yang ke-10 ialah Windows. Menu Windows digunakan untuk melakukan perpindahan atau switch dari satu file ke file lainnya. Menu yang terakhir ialah Help. Menu Help digunakan untuk membantu pengguna dalam memahami perintah-perintah SPSS jika menemui kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alip Syaputra. Saya dari kelompok 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan input data melalui SPSS. Di sini sudah ada soal latihan pertama. Berikut ini adalah data 15 responden pria dan wanita Sanggar Tari Prima yang diambil secara acak. Di sini sudah ada nama, tinggi badan, berat badan, dan gender. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita pilih new, ya, file baru, membuka file baru, pilih new. Setelah itu kita klik data. Ya. Oke, kita ke variable view untuk memasukkan variabel data ya.
Kita masukkan saja variabelnya, itu yang pertama berupa nama. Klik enter. Setelah itu tinggi badan, setelah itu berat badan, setelah itu gender. Oke, untuk tipe nama ini kita ubah string ya, karena berupa kata atau kalimat. Setelah itu tinggi badan karena berupa angka, itu numerik. Untuk berat badan juga sama seperti tinggi badan, yaitu numerik. Untuk gender karena berupa kata atau kalimat, kita buat string. Untuk width, panjang kata atau kalimat yang akan dimasukkan ke dalam data view itu 8 sudah cukup. Setelah itu desimal. Untuk tinggi dan berat badan itu kita buat 0, sehingga nanti tidak tertulis akan 0 di belakang koma ya. Untuk align kita bikin center supaya data yang ada di data view itu rapi. Center. Oke, setelah itu untuk measure tinggi dan berat badan kita buat scale karena berupa numerik. Oke, ini sudah semua. Untuk di variable view sudah kita masukkan semua. Nanti setelah kita pindah ke data view, variabel nama, tinggi, berat, dan gender itu tertampil di sini di data view secara horizontal ya. Oke, langsung saja kita masukkan nama. Adelia, Erik, Anggoro, Adelia, Erik, Anggoro. Setelah itu Amelia, Lydia, Liana, Cicil, Andre, Agus, Lana, Meli, Diana, Bodi, dan Agus. Untuk tinggi badan langsung saja kita masukkan 165, 170, 166, 1 dan 1,9. Oke, untuk berat badan langsung saja dulu kita Oke, setelah itu kita akan masukkan gender, tapi sebelum itu kita ke variable dulu. Untuk kolom value ini di gender kita buat value-nya 1 untuk laki-laki labelnya, supaya kita pindahkan dalam data view. Oke, untuk kedua itu kita isi perempuan. Jadi kita klik enter, lalu oke, lalu kita ke data view, langsung saja kita masukkan angka saja. Untuk di gender ini nanti langsung ke input ya. Adelia gendernya perempuan, kita klik 2, enter. Nah, ini langsung muncul datanya Erik, berarti kalau laki-laki yang perempuan ya. Jadi dia perempuan, Andre laki-laki, perempuan, perempuan. Oke, setelah itu, setelah gender yang sudah kita masukkan, di sini sudah ini variabelnya nama, tinggi, berat, gender, ini datanya sudah masuk semua. Ya, untuk melihat hasilnya, kita klik, kita blok dulu semuanya datanya ini, view. Kita klik ini run descriptive statistic untuk lihat kelanjutannya. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada.
valid 15 berarti datanya sudah valid, missing 0 berarti sudah valid semua kurang lebih nih. Gender recurrency. Oke, datanya sudah valid, alhamdulillah ya. Oke, setelah itu kita save, klik file lalu klik save ya. Kita klik file name-nya tugas 1 statistik, kita klik save. Nah, lalu datanya sudah tersimpan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kita akan mengerjakan latihan 2. Di sini sudah ada soal berikut ini adalah identitas beberapa dosen di sebuah perguruan tinggi swasta. Di sini ada variabel gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Oke, lanjut kita akan masukkan datanya ke dalam SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita pilih file lalu klik new, pilih data. Oke, setelah itu kita ke variable view untuk memasukkan variabelnya. Oke, di sini kita akan memasukkan gender dulu ya. Kita lihat soalnya dulu. Gender dulu, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Oke, kita masukkan gender dulu. Enter. Setelah itu usia. Lalu tingkat pendidikan kita singkat PP ya. Lalu di label ini kita tulis tingkat pendidikan. Oke. Untuk bidang keahlian kita singkat BK. Kita tulis di label bidang keahlian. Setelah itu yang terakhir status. Kita klik enter. Oke, setelah itu variabelnya sudah kita masukkan semua. Kita sesuaikan untuk tipe, gender itu kita ubah menjadi string, usia numerik karena berupa angka, tingkat pendidikan berupa string juga, yang keahlian string, dan status string yang berupa kata kalimat. Untuk width ini kita sesuaikan saja ya. Untuk width kita buat status ini 18, untuk bidang keahlian juga 18. Untuk tingkat pendidikan itu kita buat 10. Oke, setelah itu desimal kita buat 0 semua. Value-nya non, missing-nya 0. Kolom, nah untuk kolom ini kita sesuaikan saja dengan width. 10. Oke, untuk line ya. Ini kita buat center supaya rapi. Untuk measure ini kita sesuaikan dengan tipe data ya. Oke, untuk ini usia karena numerik kita pilih scale. Untuk yang lain itu nominal ya. Oke, role input. Oke, setelah sudah kita masukkan variabelnya, kita pindah ke data view. Nah, maka di sini sudah tertulis variabel view tadi yang sudah kita masukkan di sini. Sudah ada di data view. Horizontal ya. Oke. Setelah itu kita masukkan datanya. Data yang pertama itu berupa gender. Nah, satu lagi ini yang perlu kita perhatikan bersama. Untuk gender itu sama seperti latihan pertama tadi, kita buat di value ya. Satu itu pria, yang kedua itu wanita. Supaya data yang masukkan itu sudah selesai. Oke, setelah itu untuk tingkat pendidikan juga bisa kita buat seperti gender ya. Kita buat oke. Untuk satu lagi kita buat status ya. Status kita buat satu itu menikah. Oke. Lanjut kita ke data view lagi. Kita buat gendernya. Kita klik saja angka ya. Kita sudah disesuaikan. Kita klik gender 1. Kita klik enter ya. Dan wanita.
usia kita buat 0 ya. Di data view ya. Wanita 34. Untuk tingkat pendidikan ini kita sudah masukkan tadi di value ya. Oke, lanjut kita klik tingkat pendidikan, kita sesuaikan tadi ya. Alias 2, kita klik 2. Pendidikannya. Setelah. Ini kan sudah. Oke, untuk pendidikan sudah kita masukkan semua. Untuk bidang keahlian kita masukkan analisis. Oke, lanjut kita masukkan bidang keahlian analisis aljabar. Oke, sudah kita masukkan semua. Nah, selanjutnya yaitu kita isi status. Untuk status ini kita tadi sudah sesuaikan. Untuk yang angka 1 itu menikah, yang kedua belum menikah. Kita isi ya 1 menikah. Oke, datanya sudah kita masukkan semua. Ini variabel view gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Kita ubah aja di sini namanya biar jelas. Tingkat pendidikan. Setelah itu kita datanya sudah kita masukkan semua ya, mulai dari gender sampai status kita blok, lalu kita klik ini run descriptive statistics supaya kita bisa melihat hasilnya ya. Nih di situ sudah ada hasilnya ya. Nah ini datanya ya. Mulai dari gender ini sudah ada frekuensinya ya. Untuk datanya sudah valid ya. Alhamdulillah sudah valid semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Udah Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.